Ibu ditilang karena tidak memakai helm. Asal kamu tahu ya, anak saya juga polisi. Mohon maaf Ibu, saya cuma berusaha menjalankan tugas. Oh, saya ngerti. Itu kan yang kamu mau. Sekarang balikin kunci saya. Ibu pikir saya bisa dicogok. Cepat turun. Ada apa ini? Pak, Ibu ini tidak memakai helm, jadi dia saya hilang. Hati-hati di jalan ya, Pak. Kok kaget? Udah aku bilang anak aku tuh polisi. Kalau udah naik jabatan, pastiin orang-orang kayak dia nih dikeluarin dari kepolisian. Berani kamu nyilam mama saya? Hah? Saya cuma menjalankan tugas, Pak. Menjalankan tugas? Kalau gitu cepat turun. Push up 10.000 kali. Siap, Pak. Halo? Datang ke kantor sekarang juga. Saya mau bahas soal kenaikan jabatan kamu. Siap, Komandan. Komandan, soal jabatan saya. Selamat, jabatan kamu saya turunkan. Apa? Dan jabatan yang saya janjikan ke kamu, saya bakal kasih ke dia. Komandan, kamu? Saya udah lihat semuanya. Kalau udah naik jabatan, pastiin orang-orang kayak dia nih dikeluarin dari kepolisian. Belum saya kasih jabatan aja udah seenaknya. Gimana kalau saya kasih jabatan? Ya udah, kalau komandan nggak mau kasih jabatan itu ke saya berhenti jadi polisi. Bagus. Kepolisian nggak perlu orang licik kayak kamu. Lagi-lagi tidur di kantor. Apaan lu mau Pak Bos? Pak Bos, maafin saya. Buset. Ini pasti ulah kamu kan? Kurang ajar. Ica, kamu saya kasih SP1 atas tindakan pembulian. Saya? Lihat foto-foto saya nih, Pak. Dia duluan yang ngebully saya. Orang saya kok yang nempel fotonya. Ini kan saya juga yang motret. Ini sanksi biar kamu malu dan gak tidur di jam kerja. Paham? Fix, lu nggak akan bisa jadi manajer. Bulan ini salah satu di antara kalian akan saya tunjuk sebagai manajer. Jadi tolong tunjukin performa kalian yang bagus. Yaelah, kayak gitu doang. Saya pasti menang, Pak. Oke, aku harus kerja keras. Pokoknya, aku harus jadi manajer. Nih, ngopi, biar nggak ngantuk. Thanks. Bagus, kopi itu sudah aku kasih obat tidur. Ini anak emang akan bisa jadi manajer. Emang dari dulu, Pak, dia suka molor terus. Kamu, tolong bantu saya untuk angkat Ica keluar. Wah, kok aku di luar sih? Kamu saya kasih SP2. Buset. Kalau kayak gini aku mana bisa jadi manajer? Aku harus bawa Pak Bos pakai hadiah. Loh, Pak Bos kok nggak ada? Buset, kok fotoku pas tidur jadi wallpaper? Lihat apa kamu? Hari ini saya bakal pilih siapa manajernya. Gak mungkin tukang molor dong. Baik, langsung aja. Selamat buat... Cincinnya Pak Bos jatuh. Apa? Kok ada tulisan Ica di cincinnya? Ini bilnya. Kamu dulu ya yang bayar. Aku lagi. Maklum, dompet aku ketinggalan. Kalau miskin itu bilang aja. Kita ini udah 3 kali ngedate. 3 kali juga kamu tinggalin dompet. Ini hadiah first date kita. Suka nggak? Wah, mahal banget nih. Aku cuma bisa kasih kamu cemilan nih. Soalnya pas waktu kesini, dompet aku ketinggalan. Di mana-mana, 3 date pertama itu cowok harus nunjukin kalau dia tuh mapan. Iya, maaf. Tapi dompet aku tuh beneran ketinggalan. But, kamu tenang. Aku punya kejutan buat kamu. Kemarin kamu ngeluh kan? Mau kamu jerawatan? Ternyata kamu ada baiknya juga ya. Nih, bilnya. Hah? Iya, ini bil pas aku beli serum itu. Mau cash atau TF boleh? Keterlaluan. Udah miskin, pelit pula. Maaf, bil saya gimana ya? Nih, saya bayar makanan saya sendiri. Kalau dia, biar aja dia yang bayar. Loh, tapi dompet aku tuh ketinggalan. Nggak mau tahu, bye. Tuan Topan, maaf. Ini dompetnya ketinggalan di kamar. Thanks. Dia siapa mu? Ini buat bayar makanan saya.
Dan yang ini buat beli kafe ini sama seluruh isi-isinya. Loh. Maaf ya Raya, karena terlalu kaya, aku lupa terus bawa dompet. Aku berharap kalau aku udah beli kafe ini, kamu nggak perlu keluar duit lagi kalau misalnya kita ngedate. Ah, so sweet banget sih. Jiwa miskinku meronta-ronta. Oh ya, satu lagi. Kemarin kan kamu ngasih aku hadiah jam tangan. Sebagai gantinya, ini buat kamu. Surat kepemilikan pabrik jam tangan. Oh my god, aku kaya. Sekarang, harta kekayaan mama bakal jadi milik gue. Aku dan suamiku udah nikah 10 tahun, tapi nggak kunjung punya anak. Sampai pada akhirnya suamiku mutusin buat adopsi anak. Dan tiba-tiba, "Pah, aku hamil." Beberapa tahun kemudian suamiku meninggal dan aku harus mengurus kedua anakku sendirian. Sini mah, biar Abi aja. Untungnya anak angkatku baik. Minta duit, Topan mau main. Berbeda dengan anak kandungku. Topan, jangan. Kasihan mama. Nggak usah caper lu. Lu itu cuma anak adopsi. Setiap hari aku bekerja demi mereka. Sampai akhirnya aku jatuh sakit. Mama kenapa? Halo Topan, kamu kapan pulang nak? Mama lagi sakit. Terus kenapa? Mau minta uang? Bukan gitu, Mama kangen sama kamu. Udah deh, gak usah manja. Aku lagi kerja. Minum dulu mah. Meskipun anak kandungku gak pernah punya waktu, seenggaknya anak angkatku selalu merawatku. Setiap hari dia memberiku makan, menemaniku jalan-jalan, dan membantuku membersihkan diri. Mah, bangun mah. Topan, kata dokter mama harus dioperasi. Aku punya tabungan dari kecil. Jadi aku pakai semua tabunganku buat biaya operasi mama. Apa? Harusnya lu biarin aja dia meninggal. Biar semua harta kekayaannya buat gua. Kok kamu ngomong gitu sih Topan? Dia itu mama kita. Apa lu bilang? Lu itu cuma angkat. Mulai sekarang, harta kekayaan mama bakal jadi milik gue. Jangan Topan. Pasin, atau gua habisin lu. Cukup, mama. Sebenarnya mama pura-pura sakit. Mama mau nguji siapa yang pantas dapat warisan mama. Ya jelas aku lah. Aku anak kandung mama. Sedangkan dia anak adopsi. Dan yang berhak dapat warisan mama adalah Dompetnya jatuh. Itu kan mantanku. Pura-pura jadi pacar aku ya? Hah? Ada mantanku. Kok masih jomblo aja sih? Belum move on ya? Enak aja. Aku juga udah punya pacar kok. Mana? Ini pacar aku. Kurang ajar. Bisa-bisanya dia dapetin cewek yang lebih cantik dari aku. Ya udah, gimana kalau kita double date? Ayo. Aku suapin ya. Kok dia nyuapin cewek itu sih? Dulu kan dia juga suka nyuapin aku. Sayang, gak cuman. Apa? Kamu pikir kamu doang yang bisa bikin panas? Aduh, tapi masa aku cium mas-mas random ini beneran sih? Jangan. Kok jangan? Sebenarnya aku masih sayang sama kamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Sebenarnya cowok yang sama kamu itu pacar aku. Apa? Iya. Dan kami janjian buat ngedate nanti. Aku udah OTW nih sayang. Dompetnya jatuh. Terus aku ketemu kamu. Ya udah, kalau gitu kami pergi dulu ya. Jadi kamu belum move on dari aku? Mau balikan nggak? Bekas lipstick. Ada mantanku. Gimana kabarnya? Kamu? Sayang, aku kredit laptop pakai akun kamu ya. Nanti aku bayar kok. Aku butuh banget buat skripsi. Dia nggak pernah bayar, tapi karena cinta, aku pun lunasin laptopnya. Gimana skripsinya sayang? Ini aku bawain makan. Setelah semua apa yang aku lakuin, kamu masih bisa selingkuh. Duit banget sih, laptop doang. Pergi sana. Balikan yuk. nggak usah mimpi. Asal lo tahu ya, perusahaan di depan lo ini, gue direkturnya. Ngapain ketawa-ketawa? Pak, direktur. Sayang, dia siapa sih? Kok aku ngaku jadi direktur? Dia ini anak magang sayang.
kerjaannya biasa aja. Ya, cuma banyak omong doang. Paling bentar lagi dikat. Kurang ajar, lihat aja. Gue rusak rumah tangga kalian. Aku pulang. Suamiku udah pulang. Bekas lipstick. Aku mandi dulu ya. Halo Abi, aku mau cerita dong. Yang sabar ya. Yes, rencana gue berhasil. Gue tau Pak Direktur punya kebiasaan tidur di meja pas istirahat makan siang. Dan pas dia tidur, gue nempelin bekas lipstick di lehernya. Wangi strawberry. Kok di tanganmu? Dari awal aku udah curiga. Karena di lehernya cuma ada bekas lipstick wangi strawberry, tapi nggak ada bekas parfum orang lain. Kalau dia memang selingkuh, minimal bau badan cewek lain itu masih nempel di badannya. Dan kalau dia udah bersihan, harusnya bekas lipstick itu udah hilang. Aku nggak tahu tujuan kamu apa, tapi kamu salah pilih lawan. Dan aku bakal laporin kamu ke suamiku, biar kamu dipecat. Terus kamu gimana bilangnya? Kamu nemuin aku, mantanmu, sambil nangis meluk aku. Yang ada dia mikirnya kamu selingkuh. Tentunya tidak. Saya udah lihat semuanya. Bos,